Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Jejak Pak Tani. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan kebijakan pupuk bersubsidi. Ini mulai Juli tahun 2022 ya, berarti bulan kemarin. Itu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Nah, ini harus diketahui oleh semua petani ya. Kemudian juga pengecer dan juga penyuluh terutama ini yang harus mensosialisasikannya. Apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah kriteria petani penerima pupuk bersubsidi. Ini kalau dulu di Permentan nomor 41 tahun 2021, ini yang pertama adalah melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan luas lahan maksimal 2 hektar. Kemudian yang kedua tergabung dalam kelompok tani. Kemudian yang ketiga terdaftar dalam sistem ERDKK terintegrasi simultan. Sementara di Permentan yang baru nomor 10 tahun 2022, yang pertama untuk bab 3 pasal 3 ya. Yang pertama, melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan. Tapi dibatasi, yaitu di padi, jagung, dan kedelai. Untuk sektor hortikultura dibatasi di cuman komoditas cabai, bawang merah, dan bawang putih. Sementara di sektor perkebunan adalah untuk komoditas tebu, kopi, kakao dengan luas lahan maksimal 2 hektar. Kemudian yang kedua tergabung dalam kelompok tani. Kemudian yang ketiga terdaftar dalam simultan, sama ya. Kemudian yang kedua jenis pupuk yang bersubsidi. Nah, kalau dulu itu yang disubsidi adalah urea, Ponska, kemudian pupuk NPK formula khusus, kemudian pupuk ZA, kemudian pupuk SP36, kemudian pupuk organik granul, kemudian pupuk organik cair. Ada sekitar 7. Namun sekarang per Juli ini yang disubsidi adalah cuman pupuk urea dan Ponska. Tentunya ada pertimbangan mengandung unsur hara makroesensial menjadi pembatas pertumbuhan tanaman, kemudian efisiensi pemupukan, penyediaan rantai pasok dan penyaluran. Jadi unsur NPK yang memang menjadi unsur esensial makroesensial yang tetap pemerintah kasihkan subsidi ke para petani. Kemudian HET juga tetap tidak ada kenaikan harga. Kemudian ketiga ya, jadi sektor komoditas yang menerima pupuk subsidi sudah saya sampaikan tadi. Ini dipilih ya, pemilihan prioritas komoditas berdasarkan kebutuhan bahan pokok dan komoditas berdampak terhadap inflasi. Ya. Jadi 9 komoditas ini memang yang berdampak terhadap inflasi secara nasional. Yaitu untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai, kemudian hortikultura bawang putih, bawang merah dan cabai, dan perkebunan itu kopi, kakao dan tebu. Nah ini. Jadi pemilihan 9 komoditas ini yang tetap mendapatkan pupuk subsidi adalah karena faktor kebutuhan pangan pokok dan komoditas berdampak terhadap inflasi secara nasional. Kemudian yang keempat, nanti ada mekanisme penetapan alokasi yang baru. Ya. Kalau dulu itu kita susun oleh kelompok tani RDK-nya dulu, baru nanti keluar kuota yang ditetapkan pagunya oleh Kementerian Keuangan, sekarang dibalik. Jadi nanti penetapan pagu dulu dari Kementerian Keuangan, nanti baru penetapan alokasi per provinsi melalui keputusan Menteri Pertanian. Baru nanti ada SK Gubernur, baru nanti ada SK Bupati, terus nanti dimasukkan ke sistem penyuluhan pertanian atau simultan. Baru nanti diupload ke sistem kartu tani, terus nanti baru masuk ke kios pengecer atau KPL, kios pupuk lengkap, baru nanti ke petani. Ini mekanisme penetapan alokasinya akan menjadi baru, sehingga nanti apa yang ada di kartu tani nanti itu sesuai dengan apa yang menjadi alokasinya. Kemudian kelima, itu nanti ada perubahan pertimbangan penetapan alokasi bersubsidi. Jadi ada 4 pertimbangan dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi. Yang pertama adalah data spasial lahan komoditas. Ini seperti yang digambar adalah gambar lahan ya dari satelit ini seperti ini sawah. Terus kemudian luas lahan baku sawah yang dilindungi atau yang ditetapkan dengan LP2B. Terus kemudian data lahan dari database petani simultan. Jika data spasial ini belum tersedia, kita ngambil datanya dari simultan. Terus kemudian juga sebagai pertimbangan adalah penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya. Nah, ini menjadi pertimbangan untuk pengalokasian pupuknya.
Mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Tapi yang jelas ada kesimpulan-kesimpulan yang memang menjadi sangat penting sekali. Yang pertama adalah kita simpulkan adalah untuk pupuk yang disubsidi, saya ulangi, hanya urea dan ponska. Oke. Terus kemudian komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi adalah saya sampaikan padi, jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai, kopi, kakao, dan tebu. Itu saja. Nanti untuk mekanisme penetapan alokasi kemungkinan ini nanti akan dilakukan di tahun 2023. Itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan pada kita semuanya, terutama petani, penyuluh, dan juga stakeholder lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.